Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalatullahi wassalamuhu ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsiran ma ba'du. Baik, Ustaz Ali kan asbahta ustadzan, masya Allah. Udah kan asbah, hampir. Ahmad, Ustadz Ahmad nih, nggak ada ya. Ustadz Marwanto, sing izin Pak Tri nggih. Pak Trianta, Pak Tejo. Pak Tejo. Tejo mau operasi di Palembang. Mau? Operasi hernia. Yang operasi? Tejo. Operasi apa? Hernia. Oh, hernia, masya Allah. Ustadz Miftauddin. Ada apa hadir? Pak Saipul tekone kari terus, masya Allah ya. Tapi rajin, masya Allah. Iya, Pak. Sanggar tekoni bukunya ketinggalan. Tapi masya Allah loh, terkadang penyemangat ya. Maksudnya yang kasar ngomong, kita kasar yang masih muda, saya masih muda kan gitu. Itu aja kalah semangatnya orang-orang, masya Allah. Kita masih muda dan cuci. Nggih, seangkatan kula seangkatan. Kalau Mas Zidan seangkatan, terbebas sama seangkatan bareng. Bareng ya dan. Tep. Ustaz Sabdan Takin. Tep. Mas Muif. Insyaallah. Dan jenenge kepo nggih? Pundi? Gunungan ini pundi? Demangan. Lah kok sering petek kula teng ngepoh mriku? Nah, niku ngaturke anake sekolah. Oh. Jenengan saged gadah yoga ya, masya Allah ya. Kula mboten gadah yoga ya. Pak Ali enggak punya anak, Pak Ali itu masya Allah enggak punya anak beliau. Buat tentang dia juga enggak punya anak di rumah. Iya terus. Insyaallah. Jadi kalian Mas Rika yang gunungan kalian nikah? Soto sing nggih tempatan. Satu saja soto yang tempatan. Soto perempatan. Perumahan yang baru niku. Nggih. Nah, niku terus mriki terus tempatan. Nggih. Niku pangan. Berarti anu nikah nggih, sawah. Desa pertama. Oh, ngaten sing nek kiri jalan dalan iki ngeten nggih. Mergi nih rene kula ayam niku nggih. Gadah ayam ternak ayam Bangkok napa, Den? Pojoke warung toko-toko napa sembako sakniki. Lek mboten klentu. Lek mboten klentu lho. Niku rute ngomong anak. Ngomong anake wong. Nggih. Mas Riki, insyaallah. Lek jeneng putih Mas Riki? Potong belajar putih. Lompatan balon itu. Nggih. Ngetan. Oleh balong niku. Balon kan ngalir Bok dhuwur. jenenge atas roket chicken itu lho, lompatan roket chicken. Oh, roket chicken, nggih. Itu ngetan lebet. Ngetan. Nggih, Pak Tejo izin, masya Allah. Pak Sadri. Lek jenengan pun tidak senat. Oh, mriku. Amani. Hah? Iki adike di Oh, alah. Hitungane pamamu tadi. Pak Lek. Lah nek mangga teng Jamil kan? Iya, sama. Tinggalnya. Iya. Oh, permasalahannya dan anak penduduk baru tuh nggak paham. Sami. Oh lah, antum nggak paham jenis sekian kan? Lah kok tekan Mas Saudri ini temen iki lho. Gua jebol wong kono. Anak orang Jamil itu sekarang udah nggak paham mana ini Jamil, ini mana Jamil, Jamilnya mana? Ada sekelas kami pun Pak Heri Aminto, Esko ketemu. Nggih. Jebol wong kono.
Beneran itu, walaupun dulu tahu Jamil masih sawah, sekarang malah nggak kenal. Masya Allah. Ya roti wong amuran cek mendek wingi. Iya, nantungan sini kan baru kemarin, Pak. Pak ternyata izin nih. Maksud saya nggak ngerti Din. Tinggal di siapa? Sing aku orang di rumah permasalahannya. Salam. Pak Fadli, Masya Allah. Yogane buatan tumut. Biasanya tumut, Masya Allah. Zaidan Zuhair, Pak Iwan Ridwan, terang. Walah, Masya Allah. Lek Ustaz Zaidan ini Ustaz keluar tembimbahkan Pak. Enggak tertawa lho nggih Pak Satri. Niki kalih mamasin niku Ustaz kula tembimbas. Insyaallah. Baik, bismillah kita meroja terlebih dahulu. Macam-macam kalimah wahid tsani salis tanda isim tanda-tanda fiil macam-macam i'rab tanda-tanda rafa tanda-tanda nasab tanda-tanda jar tanda-tanda jazm tanda-tanda isim tanda-tanda nasab. Niki errornya teng nasab. Tanda-tanda nasab. Di buku enggak ada itu, buku mboten nenten nggih. Di buku enggak ada, Tanda-tanda rafa. Tanda-tanda jazm. Tanda-tanda rafa. Nih, pemain apa nih sakit luar kepala Pak, karena pertama kita murojaah, tujuan kita pakai luar kepala kan tujuannya ini. Isim mufrad. Rofanya pakai dhamma, nasab pakai fathah, jarnya pakai kasrah. Jama taksir. Rofanya pakai dhamma, nasab pakai fathah, jarnya pakai kasrah. Jama muannas salim. Rofanya pakai dhamma, nasab pakai kasrah, jarnya juga kasrah. Fi'il mudhari'. Rofanya pakai dhamma, nasab pakai fathah, jarnya pakai sukun. Tib isim musanna. Rofanya pakai alif, nasab pakai iya, jarnya juga iya. Jama mudzakkar salim. Rofanya pakai wawu, nasab pakai iya, jarnya juga iya. Asmaul khamsah. Rofanya pakai wawu, nasab pakai alif, jarnya pakai iya. Af'alul khamsah. Rofanya sukutun nun, nasab hasbun nun, jazm hasbun nun. Isim musanna. Rofanya pakai alif, kok kasroh pakai gimana? Tep, ulang lagi isim musanna. Rofanya pakai alif, nasab pakai iya, jarnya juga iya. Jamak taksir. Rofanya pakai dhamma, nasab pakai fathah, jarnya pakai kasrah. Lihat juga ini jamak muannas. Baik, jamak mudzakkar salim. Rofanya pakai wawu, nasab pakai iya, jarnya juga iya. Jamak muannas salim. Rofanya pakai dhamma, nasab pakai kasrah, jarnya juga kasrah. Af'alul khamsah. Rofanya sukun nun, nasab hasbun nun, jazm hasbun nun. Baik, bismillah kita lanjutkan. Kemarin kita membahas ismul ladzi la yansharif, yaitu suatu isim yang mana isim tersebut tidak bisa menerima tanwin atau tidak menerima harokat kasrah. Baik, kemarin kita telah tulis ya bahwasanya suatu kalimat
bisa menjadi ismul ladzi la yansharif itu dengan dua keadaan. Yang pertama dengan satu sebab, yang kedua dengan dua sebab. Suatu ismul ladzi yansharif, ya, tatkala dia kalimat tersebut menjadi ismul ladzi yansharif dengan satu sebab, di situ ada tiga keadaan. Yang pertama sighat muntahal jumu'. Kemudian yang kedua adalah alif taknis mamdudah dan alif taknis maksurah. Ada tiga keadaan. Kemudian lanjut yang kedua, suatu kalimat menjadi ismul ladzi la yansharif itu dengan dua sebab. Jadi tidak berdiri sendiri. Ya, nggak bisa berdiri sendiri. Di sana terbagi jadi dua, ada kalanya alamiah, ada kalanya wasfiyah. Apa itu alamiah? Ya, wasfiyah dulu Pak Alamiah ini. Alamiah. Alamiah, baik. Alamiah itu bisa disebut dengan nama. Alam. Ya. Alamiah itu nama atau alam. Jadi alam itu nama. Alamiah. Nah, suatu nama itu tidak spontanitas menjadi ismul ladzi yansharif. Contoh misalnya Muhammadun. Muhammadun adalah alam, nama. Akan tetapi lafadz Muhammadun tersebut bisa menerima tanwin walaupun dia alam. Begitu pula misalnya Zaidun. Zaidun adalah nama. Tetapi lafadz Zaidun ini bukan termasuk ismul ladzi la yansharif. Kenapa? Karena tidak terpenuhi beberapa persyaratan yang ada di dalamnya. Gitu. Baik. Yang pertama, suatu lafadz bisa menjadi ismul ladzi yansharif, yaitu namanya ismul ladzi yansharif, yaitu tatkala nama tersebut berpasangan dengan al-adal. Al-adal atau dalam bahasa Jawa ini udul biasanya. Udul jenis udul. Al-udul biasanya. Ya. Udul. Kisami al-adal sama udul biasanya orang Jawa mengatakan udul. Tapi ternyata udul. Beda. Yang pertama, satu nama yang mana nama tersebut berpasangan dengan al-adal. Apa itu adal? Al-adal adalah sesuatu yang mana sesuatu tersebut berubah dari bentuk asli. Berubah dari bentuk aslinya, itu namanya al-adal. Jadi al-adal adalah sesuatu yang mana sesuatu tersebut berubah dari bentuk asli. Contoh misalnya Umaru. Umar ini berasal daripada lafadz apa? Umaru berasal dari lafadz apa? Amrun. Jadi lafadz Umaru ini bisa menjadi ismul ladzi la yansharif tatkala lafadz ini berubah daripada bentuk aslinya. Ya. Contoh yang lainnya misalnya zuhal. Zuhalu. Zuhalu. Aslinya apa zuhal? Zuhailun. Ya, Zuhailun berarti zuhal. Nah, yang biasanya lafadz ini mengikuti wazan fu'al, fu'alu, zuhalu, zuharu, ngerti nggih? Zufar. Tapi nama loh niki nggih. Ini nama orang. Nama orang. Cuman jarang masalah satu ini, yaitu alam yang mana alam tersebut bersama dengan al-adal, yaitu suatu lafadz yang mana dia berubah daripada bentuk aslinya. Ada pertanyaan? Silahkan, monggo. Ini perincian nih, terperinci nih punan. Enggak secara mujmal lagi. Jadi sudah tafsil. Kemudian yang kedua, yaitu suatu alam ataupun nama yang nama tersebut mirip dengan wazan fi'il. Napa wazan fi'il, Pak? Napa wazan fi'il? Bentuknya itu seperti bentuk suatu fi'il.
Wazan iku timbangan fiil. Jadi suatu nama tersebut seakan-akan seperti bentuk suatu fiil. Contoh nama Ahmadu. Ini mirip dengan lafaz apa? Af'alu. Af'alu isim apa fiil? Fiil. Fiil apa? Mudhari'. Aslinya ismu tafdhil. Afdalu, akramu. Nah, nama Ahmad ini semisal dengan bentuknya suatu fiil karena disebut dengan wazanan fiil. Contoh yang lain misalnya Yazidu. Yang fiilnya fiil mudhari'. Yazidu, nama orang namanya Yazid. Ini seperti wazan apa? Yaf. Kok iso Yazidu kok yafilu, Pak? Laras mboten niki pertanyaan nih. Laras mboten dan Yazidu. Laras saya pripun kalau laras? Ustaz Mimdan, kenapa jadi begitu, Ustaz? Niki ilmu sorab, jenengan sorabnya sudah terlalu tinggi. Pripun, Pak? Yazidu niki sami kalih Yazidu mboten? Yafilu. Kok beda lho? Ayo nek. Pripun Pak Ali? Jika ada huruf ya atau wawu yang mati, yang hidup, Nggih. terjatuh sebelum Sesudah apa sebelum? sesudah Nggih. sesudah huruf sahih yang mati, maka harokatnya dipindah. Nggih, berarti asal Yazidu iki napa? Yazidu. Yazidu, masyaallah. Sore pinter ya, masyaallah. Gua sekolah. Yazidu, ya kan nggih? Hah? Ngelontok. Jadi Yazidu niki asalnya Yazidu ala wazan yafilu, ngoten nggih. Nah, ada huruf ilat. Ilat nggih, napa huruf ilat? Huruf penyakit, hurufnya ada berapa? Napa? Cantik, alif, ya dan wawu. Nah, di sini ada ya, yang mana ya ini berharokat kasrah, yang jatuh setelah huruf sahih yang meninggal, mati. Maka harokat huruf sahih tersebut dipindah kepada huruf yang sahih. Kaidahnya pripun Pak Roji? Kaidahnya pripun? Pak Saiful, kaidahnya pripun Pak Saiful? Kaidah yang kedua. Pripun Pak Ali? Kaidahnya? Kaidah harokatnya dipindah. Wa in ja'ata. Pripun Mas Hani? Ustaz. Wa in ja'ata min ba'di harfin musakkinin fa binaqli lalun lidufin wa mila. Wa in ja'ata min ba'di harfin musakkinin fa binaqli lalun lidufin wa kamila. Niku kaidahnya. Mboten klentu lho, mboten klentu. Saya juga bukan ahlinya sorab, guys. Cuman pernah belajar dikit. Nah, nggih sedikit. Bahkan sedikit-sedikit, itu sedikit banget. Nah, Caib. Nah, yang kedua, apabila ada satu nama yang nama tersebut mirip seperti wazan fi'il, maka lafaz tersebut tidak boleh ditanwin. Enggak boleh dibaca misalnya Yazidun, mboten angsal. Atau misalnya Ahmadun, mboten angsal. Atau misalnya an Ahmadi, nggih mboten angsal, enggak boleh. Harusnya Ahmada. An Yazidun apa Yazidi? An Yazid. Mboten asal, an Yazid mboten asal, yakin. An Yazida. Kenapa an Yazida? An Yazida misalnya. An Yazida. Kenapa Yazida? Karena mamnu'u minasar sarfi. Dijarkan dengan
fathah. Ini kan gitu. Paham, Ustaz? Kok iso? Karena mamnu minat loh, tanda i'rab jar ada berapa, Ustaz? Ada tanda i'rab jar ada Hah? Tanda i'rab jar ada tanda jar ada Lah, tanda i'rab jar ada Baik, tanda i'rab jar dan tanwin kan? I'rab jar. Napa mawon? Kasrah ya fatah, Masya Allah. Siapa sih ngomong tanda-tanda ya Allah? Lah kan saya ada berapa tanda jar? I'rab jar ada berapa tandanya? Oh, 3. Enggak, maksudnya gen buat ngantuk, malah delon tok suwane gitu. Kan gitu. Jadi ya di sini mamnu minas sarfi tatkala dijarkan dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Alasannya karena di sini satu alam, yang kedua dia berpasangan dengan wazan fi'il. Sebabnya itu. Sebabnya dia berharokat fathah karena satu dia itu alam nama, yang kedua sebabnya adalah mengikuti wazan fi'il. Ada seorang namanya Akram misalnya. Akramu. Ya, Akram. Dalam? Ngapunten misalnya. Nama orang namanya Akram. Nah, boleh nggak dibaca Akramun? Kenapa enggak? Monosorfi. Sebabnya kenapa dia menjadi mamnu monosorfi? Alam dan wazan fi'il. Itu sebabnya. Sama seperti kenapa i'rabnya rofa? Oh, tandanya apa? Dhamma. Kenapa kayak dhamma? Karena isim mufrad. Sama seperti ini. Akram menjadi ismul ladzi la yansharif. Ya. Kenapa dia menjadi ismul ladzi la yansharif? Satu karena dia itu nama, yang kedua karena mengikuti wazan fi'il. Ngaten. Badan Pak Awang, paham badan? Bertahap nggih. Ilmu niku lek langsung spontanitas pinter. Wah, gurune bingung sing ngajar Ngaten. Ini yang kedua. Jikalau ada suatu nama mengikuti wazan fi'il, maka dia tidak boleh menjadi ismul ladzi la yansharif. Kok Yazid itu bisa menjadi ismul ladzi yansharif? Sebaik ngoten aku, Ustaz. Sebabnya apa meneh ilmu sharaf neh? Itu bukan ilmu sharaf, itu ilmu qawaidul i'lal. Nggih, monggo. Nggih, saged Ahmadi saged. Ahmadi saged. Lah pertanyaannya, Ahmadi saged buatan Ahmadi? Saged Ahmadi. Kenapa saged? Ada yaknya, Pak. Kalau nggak ada yaknya nggak boleh. Tapi biasanya nek nulis Ahmadi nah itu salah. Tapi leh Ahmadi boleh, yaitu Ahmadku. Boleh dia. Karena dia menjadi mudhaf. Ahmadi boleh. Tapi kalau nggak ada yaknya tapi kalau nggak ada yaknya nggak boleh. Bolehnya Ahmadu. Nggak boleh Ahmada juga nggak boleh. Kenapa nggak boleh Ahmada? Nah, karena nggak ada yang merubah lafaz tersebut. Seandainya ada an baru Ahmad. Nah, inilah yang merubah amilnya. Karena apa sih i'rab perubahan suatu akhir kalimat yang disebabkan karena ada amil yang masuk. Paham, Pak? Amil itu pelaku, perusak, wis.
Amil itu pelaku. Tadinya lurus, karena adanya sesuatu perbuatan menjadi maju. Nedi. Enggak nyinggung. Enggak nyinggung kayak gitu. Ini artinya lurus. Kayak gue kan lurus karena amilnya kurang oke. Amil pelaku, kan ada satu pelaku yang masuk maka jadinya maju. Nedi sekul masuk jadi maju kan gitu. Itu ya. Jadi kalau ada amil yang masuk baru ya dia menjadi ahmada. Dia menjagannya merusak. Dia merusak. Nah merusak tadi ini kasar ngomong nggih. Duit utuh dijikui kan secara gambarnya kan rusak. Secara gambaran loh nggih. Amil niku amil. Pelaku, karena ada satu pelaku. Nah, bloke lho Pak, dan sepi. Kono adane jenengan dan kula jadi rame. Yang tadinya sepi jadi ribut. Nah, kan namanya amil. Apa meneh? Loh, perusak dia, berubah sesuatu yang tadinya enggak ada ibaratnya suatu hal yang baru menjadi suatu hal yang baru. Wong lanang ki biasanya jadi amil memang. Wong lanang niku amil biasanya. Perusak. Yang tadinya satu jadi banyak. Lah ya. Jadi kan satu nih. Karena ada laki-laki amil maka jadi banyak. Pak Raji seneng ya. Jadi amil tuh seneng kadang. Ini amil. Baik. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Kalau enggak ada lanjut. Baik. Yang kedua, ya al-alam ma'aziyadati alif wan nun. Suatu nama yang nama tersebut diakhiri atau ditambah dengan alif dan nun. Contohnya apa? Sulaimun. Sulaim. Artinya Sulaiman cilik. Sulaimun asal tanwin boleh. Tetapi kemudian diakhiri dengan tambahan alif dan nun menjadi Sulaimanu. Loh, jadi nggak boleh ditanwin lagi. Karena ditambah alif dan tapi bukan isim musanna loh niki lho nggih. Nunnya beda. Kalau isim musanna, nunnya harokatnya kasrah. Kalau ini dhammah atau fathah. Walaupun sama-sama di akhir alif dan nun. Dan bedanya antara tambahan alif dan nun pada ismul ladzi la yansharif dengan isim musanna beda. Kalau pada isim musanna nunnya boleh dibuang tatkala dia menjadi mudhaf. Akan tetapi nun pada ismul ladzi la yansharif enggak boleh dibuang. Contoh misalnya kitabani Muhammadun. Misalnya tatkala dia dijadikan mudhaf menjadi kitabah Muhammadin. Dua buku Muhammad. Nunnya dibuang dan ini wajib. Jadi nun ini dibuang. Tatkala dia menjadi mudhaf. Ini jikalau ismul ladzi isim musanna. Ini perbedaannya. Akan tetapi jikalau ismul ladzi la yansharif nunnya enggak boleh dibuang. Walaupun jadi mudhaf tetap enggak boleh dibuang. Contoh Sulaiman misalnya nggih. Seandainya ada Fatimah. Sulaiman Fatimah misalnya ini tetap nggak boleh dibuang walaupun jadi mudhaf seandainya bisa maka nggak boleh tetap harus Sulaimah nu Fatimata misalnya gitu. Paham nggak? Jadi nunnya nggak boleh dibuang kalau ismul ladzi la yansharif. Tapi kalau isim musanna nunnya boleh dibuang tatkala dia menjadi mudhaf. Ini yang kedua. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, suatu nama yang nama tersebut diakhiri dengan taknis. Takmar butoh. Takmar butoh ini apa, Ustaz? Saya sering gambarkan ke anak-anak supaya mengingat supaya mereka mudah mengingat.
Nah, tak marbutoh itu bolongan tengah titik 2 di atas. Wanita, tanda wanita itu bolongan tengah titik 2-nya di atas. Itu tak marbutoh. Jadi tanda-tanda wanita itu bolongannya tengah. Ojo mikir jurus dulu dan titik 2-nya di atas. Ini perempuan. Nek laki-laki hukumnya asal nggak ada bolongan tengah titik 2 di atas. Lo kan mau lo bener toh? Loh. Jadi tanda-tanda wanita itu bolongannya tengah ya 1, kemudian titik 2-nya di atas. Ini wanita. Loh, kok tertawa? Laki-laki nggak perlu titik. Perempuan nggak perlu, laki-laki nggak perlu titik. Ini hukum asal dikatakan gitu. Contoh, misalnya Fatimah. Loh, bolongan tengah titik di atas atau Fatimah? Maka dia adalah perempuan. Gitu loh. Hukum asal. Ini hukum asal. Oke. Jadi hukum asal sesuatu yang diakhiri tak marbutoh, dia adalah perempuan, hukum asal. Karena nanti kalau Abu Hurairah dalam masalah mu'annas ini ada 2 keadaan. Ada mu'annas hakiki, ada mu'annas majazi. Gitu loh. Pembahasannya ke situ nanti. Tapi hukum asal sesuatu yang diakhiri tak marbutoh hukumnya adalah perempuan. Nanti kembali kepada Zainab juga. Loh, Zainab nggak ada tak marbutan, kenapa perempuan? Nah, ini maksudnya nanti mu'annas hakiki mudzakkar hakiki dan mu'annas hakiki dan mu'annas majazi. Begitulah mudzakkar. Ada mudzakkar hakiki, ada mudzakkar majazi. Apa itu? Insyaallah nanti tatkala sudah sampai waktunya. Jadi enek laki ki sing asli bener laki tulen, enek sing laki jadi-jadian. Jadi-jadian laki-laki. Ora masuk artis lho, Tat. Ku gambarane mutadin artis Lundina Cinta sapa mbok. Nih. Jadi gitu. Ya, jadi jika ada suatu nama yang nama tersebut diakhiri dengan taknis, arti taknis itu tak perempuan aslinya, maka lafaz tersebut nggak boleh ditanwin. An Abi Hurairah ta. Kenapa Abi Hurairah ta kok ta nggak ti, padahal ada huruf jar? Karena dia ismul ladzi la yansharif. Kenapa Hurairah ta menjadi ismul ladzi la yansharif? Karena dia dengan 2 sebab. Yang pertama nama, yang kedua karena diakhiri dengan tanis. Gitu. An Mughirah bin Syu'bah misalnya. An Mughirah. Kenapa Mughirah ini tidak bisa mendapat tanwin? Karena dia adalah ismul ladzi la yansharif. Kenapa dia bisa menjadi ismul ladzi la yansharif? 1 karena nama, yang kedua diakhiri dengan tanis. Paham tak, Mas? Jadi kalau di akhir lafaz enten tak ngaten iki mboten salah ditanwin. Intinya gitu. Karena 1 nama, yang kedua diakhiri dengan tanis. Sama, Hudzaifata, mboten Hudzaifatun. Asal Hudzaifati. Jikalau dia jadi mudhof. Karena ismul ladzi la yansharif pengamalannya bisa tidak berlaku jikalau ada 2 hal. Yang pertama dikasih al, yang kedua menjadi mudhof. Kalau kasih al nggak berlaku lagi ismul ladzi la yansharifnya. Kalau jadi mudhof nggak berlaku lagi ismul ladzi la yansharifnya. Ada pertanyaan? Monggo. Mboten lanjut. Yang ke-5. Al-alamu ma'al ujmah. Alam nama yang berpasangan dengan ujmah. Napa ujmah? Ajam. Napa ajam? Asma ajam ini napa? Terkadang disebut dengan ujmah, terkadang disebut ajam. Nama yang tidak berasal dari bahasa Arab.
Pertanyaannya, nama sing mboten berasal dari bahasa Arab itu nama sing pripun, Pak? Pripun? Mboten apa-apa, Ustaz. Kula mboten nyenengin. Nama saya Riki kan seperti di bahasa Arab nggak ada nama. Nggak boleh pakai tanwin. Riki nggak boleh pakai bahasa nggak boleh kasih tanwin. Rojiyun nggak boleh, harus rojiyi kalau dijadi mudhaf atau rojiyu rojiyah bolehnya gitu. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwasanya nama itu adalah nama yang tidak berasal dari bahasa Arab? Padahal Ibrahim itu bahasa Arab bukan? Bukan. Kenapa bukan? Yusuf misalnya. Bagaimana kita tahu bahwasanya ya nama itu tidak berasal dari bahasa Arab? Oke. Cara mengetahuinya nama itu apa namanya berasal daripada bahasa Arab atau tidak, adalah dikembalikan ke ilmu sharaf, Pak. Jikalau nama-nama itu berasal daripada tasrifan, maka itu biasanya adalah nama yang nama bahasa Arab. Contoh Muhammadun. Muhammadun dia bisa menerima tanwin karena dia adalah nama alam. Yang kedua, dia berasal dari bahasa Arab. Ada wazannya. Hamada yuhamidu tahmidan tahmidatan tahmadan tihmadan muhammidun muhammadun. Muhammadun isim maf'ul tentunya. Lah kan gitu. Faizun. Kenapa dia berasa boleh ditanwin? Karena dia bentuknya isim fa'il dari faza yafuzu fauzan faizun terus mafuzun terus fil amr nih fil amr faza yafuzu weh tak tulis nih faza wes yafuzu napa? Fuz fil amrnya. Lah, ya Tat. Cara bikin amr gimana pertama? Sudah lo, nggak usah ngomong, nggak usah nganu. Hilangkan dari ilmu doreknya. Wes, murajaat sebentar, fil amr. Pripun cara buat fil amr, Ibul? Yang pertama, misal nih, yafuzu, faza, yafuzu. Yang pertama, dua huruf mudhari jadi fuzu. Boleh mun dibang huruf mudhari tok kok. Pertama, yang kedua, mendatangkan niki sanes alif. Hamzah. Ya. Jikalau dikarenakan tidak mendatangkan hamzah sebab apa niki? Nah itu, maka tetap fuzu. Karena nggak disukun maka tetap. Yang ketiga, mensukun huruf akhir. Jadi pripun? Fuz. Niki perlu murajaah, memang ilmu itu murajaah. Lah, fuz. Kok jadi fuz ngiten pripun? Nggih, betul mudah sukun. Langsung gitu? Ragu-ragu, Pak. Pripun dan? Apabila dalam satu kalimat nggih, bertemu dua sukun. Bertemu dua sukun, yang pertama sukun terletak pada huruf ilat, yang kedua sukun pada huruf sahih. Maka sukun yang ada pada huruf ilat huruf dibuang, huruf ilatnya dibuang, maka jadilah fuz. Fuz. Dalilin apa dan? Faedahnya apa?
Wa inca atamat mumata ini gitu. Ayo. Kaidahnya pripun? Pripun Pak Ibul? Baik. Idza laqata ulahu maskun bi kilmatin. Ngoten, faqlibil wawu ya anwadi musa. Bukan. Ayo lan apa? Napa Pak Roji? Buka kamus. Idza laqata ulahu maskun bi kilmatin. Gitu ya. Idza laqata ulahu maskun bi kilmatin. Baik, lanjut mawon. Lek guru ki pinter lek lali ya kalau saya ngono kuwi lho. Baik, intinya gitu ya. Jadi suatu nama yang nama tersebut al-ujma. Nama yang tidak berasal dari bahasa Arab. Jadi cara mengetahui nama itu berasal dari bahasa Arab atau tidak dilihat dari berasal tasrifan atau tidak. Kalau namanya berasal dari tasrifan berarti nama tersebut adalah nama bahasa Fauzan. Boleh ditanwin. Kenapa? Berasal daripada isim masdar faza yafuzu fauzan. Nah, misal bahasa Jawa paijo. Boleh nggak ditanwin paijowun gitu? Boleh? Enggak. Kenapa enggak? Karena dia ismul layan sharif. Sebabnya kenapa dia menjadi ismul layan sharif? Karena satu alam, yang kedua ujma. Ibrahim, Nabi Ibrahim namanya itu adalah al-ujma. Kenapa? Nama Ibrahim nggak ada tasrifannya. Abrahayubu Ibrahiman nggak ada. Gitu loh. Ismail, misalnya Asma Yusuf Ismail nggak ada. Yusuf, Asyafa Yusuf nggak ada. Karena nama-nama itu adalah nama-nama ujma. Adam, boleh nggak ditanwin Adam? Nggak boleh. Nggak boleh Adamun, nggak boleh. Bilangnya Adamu. Adami juga nggak boleh. Bilangnya ada. Nah, selanjutnya al-alam ma'atarkibul masji. Nama yang nama tersebut berpasangan dengan tarkibul masjid. Tarkib masjid apa? Tarkib niku susunan. Masjid nggak beraturan. Tarkibul masjid adalah nama yang nama tersebut nggak beraturan. Contohnya kan itu baklabaka. Ada nama orang namanya baklabak. Ya udah baklabaka atau baklabaku misalnya. Ada tempat namanya hadrul maut. Hadrah maut. Mautu. Hadrul mautu namanya. Ada nggih Dan? Dia sudah hadrul maut, enten nggih? Aku rungok kesana permasalahannya lah. Arep ngomong Yaman ya lek ning kono, aku ora. Nah, misalnya gitu. Jadi hadrul maut ini enggak boleh ditanwin. Kenapa? Karena satu dia adalah satu nama, yang kedua nama tersebut enggak beraturan. Atau misalnya nama orang namanya Ma'di Kariba. Ma'di Kariba. Ada nama Ma'di Kariba. Enggak boleh ditanwin. Atau misalnya Barqon Nahruh ibarat. Barqon apa? Barqon artinya apa? Petir. Barqon. Nahruh. Kok mau sih? Niki lho, napa namanya? Tenggok. Jadi Barqon apa namanya? Nama orang namanya ada nama istilah di NU dulu biasanya misalnya Barqon Nahruh, menyambar lehernya. Misalnya. Jadi nggak ada aturan paten di situ. Ya, kalau di Indonesia namanya apa, Pak? Yes, desa. Contohnya apa? Siratugel atau Sidorejo ya berarti gitu ya. Ya, misalnya itu nggak boleh ditanwin. Sidorejo. Dua kalimat tapi nggak beraturan. Contoh mulai dan kini kepuh kulon ibaratnya gitu, nggak ada aturannya. Jadi nggak boleh ibaratnya kepohun kulonun, nggak boleh.
Jadi ini u. Kalau Jamil Urban beda. Ya, Jamil Urban berbeda. Jadi itu 6 keadaan sesuatu yang terjadi daripada alam yang mana alam tersebut tidak bisa menerima tanwin. Kemudian yang kedua sifat wasfiyah. Yang kedua adalah wasfiyah. Wasfiyah itu sifat. Yang pertama sifat al-adal. Al-adal tadi apa adal? Berubah dari bentuk asli. Dari asalnya. Masna berasal dari apa? Napa sadani? Saniatun atau isnani. Jadi masna. Sulasa berasal dari satun atau salisun. Jadi sulasa. Rubaa berasal dari arba'atun atau rabi'atun. Ini rabi'atun. Nah, apa perbedaannya ini antara saniyatun dengan masna? Perbedaannya apa? Karena itu ada keyakinan di waktu saya di Sufi dulu, kenapa para habaib atau para wali-wali itu boleh nikah nggak cuma satu. Bahkan saya punya seorang teman istrinya 9. Namanya Junaid Al-Baghdadi, ya. Beliau dalam waktu itu sudah mencapai kedudukan wali, istrinya 9, semuanya kebanyakan dari santriwatinya, gitu Pak. Berdalil dengan Al-Quran beliau, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa warruba. Buatan waraji. Arti masna niku napa sakniki pertanyaan masna? Apa perbedaan antara saniyatun dengan masna? Arti bahasa Arab asli masna itu dua berapa? 4. Jadi kalau rubah boleh berapa? 8. 4 boleh 4 8. Fakih matullah menentukan masna berarti 2. Berarti 4 boleh. Kemudian sulasa 3 berarti 6. Ruba'ah 4 berarti 8. Ini mana asli. Jadi tatkala misalnya saya mengatakan satakunul imtihan, ya, masna akan kita ajarkan ujian 2. Pertanyaannya yang maju nanti berapa? Maknanya boleh 4, boleh 2 dulu, kemudian 2 dulu. Tapi mana asli 2, kemudian 2 lagi. Masna. Masna 2 nanti, majunya 2. Ini konteks bahasa Arab. Bedanya kalau beda dengan saniyah atau asani. Kalau asani pada alnya itu gimana? Ke asaniyatu ke 2. Beda dengan sani itu 2. Kalau saniyatu artinya 2, tapi kalau asani yang ke 2 itu bahasa Arab itu gitu. Paham Ustaz Muhsin? Ana as-salis misalnya, saya itu yang ketiga. Min dzurriyyati siapa, dari keturunan siapa? Misalnya gitu. Min dzurriyyati Rasulillah misalnya. Sebab saya anaknya Rasul loh, saya juga loh, Nabi Adam ya. Nabi. Nggih, bukan Rasul, Nabi. Yang kedua, sifat yang mana sifat tersebut bersama dengan wazan fi'il. Sifat lo nggih, beda dengan nama lo nggih. Kalau tadi misalnya ahsan itu nama, maka dia alam. Nggih. Misal ada nama seseorang namanya ahsan, maka dia adalah alam dan wazan fi'il. Tapi jikalau dia adalah satu sifat, kita jadikan sifat yang baik, ana ahsanu minhum misalnya, saya ini lebih baik ketimbang mereka, maka itu masuknya ke wasfiyah. Karena bagus adalah satu sifat. Saya lebih kecil daripada dia, asghar. Kecil adalah satu sifat. Nah, dia
tidak bisa menerima tanwin disebabkan satu karena dia itu sifat, yang kedua karena mengikuti wazan fi'il. Nah, kubro, akbar adalah suatu sifat gede. Dia menjadi ismul lati la yansharif karena satu dia itu sifat, yang kedua karena mengikuti wazan fi'il. Bukan tuba loh nggih. Itu sama-sama bentuknya seperti ismu tafdhil, bentuknya seperti ismu tafdhil. Loh, wazan fi'il sih seperti ismu tafdhil. Ngomondan. Loh, kan awananya asghar niki sifat. Ya, dia nggak boleh di tanwin karena satu sifat, yang kedua berurusan dengan wazan fi'il. Ini jikalau mudzakkar. Kalau muannas juga tidak boleh ditanwin. Kenapa alasan nggak boleh ditanwin? Karena alif taknis maksurah jadi husna, suhra, kubra. Ya kan, Ustaz? Yang pertama dengan satu sebab, ada 3 sigat muntahal jumu', alif tanis mamdudah, alif tanis maksura. Jikalau ismu tafdhil yang menjadi muannas, maka dia tidak boleh ditanwin juga. Husna, sughra, kubra, husna, jumlah. Jamilun boleh ditanwin. Kenapa boleh ditanwin? Bukankah dia itu sifat? Sifat bukan jamil? Sifat. Tapi kenapa dia boleh ditanwin? Karena tidak mengikuti wazan fi'il. Hasanun, tampan, adalah satu sifat. Tapi kenapa boleh ditanwin? Karena tidak mengikuti wazan fi'il. Kan gitu. Karim, ya. Karimun adalah sifat mulia ibaratnya. Dia boleh ditanwin. Kenapa boleh ditanwin? Karena dia tidak mengikuti wazan fi'il. Sama-sama sifat. Baik. Kemudian yang ketiga, suatu sifat yang mana sifat tersebut ya bersambung dengan atau ditambah dengan ziyadatu alif wan nun. Sifat yang diakhiri dengan tambahan alif dan nun. Contoh misalnya sakranu. Arti sakran apa? Ndek wingi? Mabuk. Sakran. Ya. Kalau kemarin ibaratnya yang contoh lain misalnya jau'an. Lapar kan sifat. Jau'anu. Berasal dari kata ju'un, jadi jau'anu. Lapar. Ya. Contoh lain apa? Contoh lain misalnya ghadban, marah. Ya, marah dia. Jadi ghadbanu. Kenapa perbedaan saat ini? Perbedaannya saat ini dikatakan antara ghadabun dengan ghadban. Apa perbedaannya? Bagaimana, Ustaz? Bagaimana Ali? Apa perbedaannya jau'un lapar dengan jau'an? Perbedaannya apa? Kalau kita tahu saja, yang lainnya kita tahu. Yang satu untuk muannas, yang satu mudzakkar. Dari mana? Kalau muannas ju'a. Iya ju'a, lagi jau'an. Jau'un. Ana ju'un ini. Saya lapar. Ayo, pertanyaan Bro. Mufrad. Apakah syarat tidak mufrad? Apakah jau'an tidak mufrad? Ustaz Wahid. Gini apa? Sigat mubalaghah itu berasal dari jamak taksir loh. Perbedaannya, kalau ju itu biasa, kalau jau'an sangat. Tidak setiap sangat itu sebenarnya apa namanya? Sigat muntahal ju. Kalau ju itu biasa, kalau jau'un sangat lapar. Ana jau'an.
Aku sangat lapar. Berbeda dengan anak ju. Saya lapar tapi biasa. Tapi kalau jauh sangat lapar. Paham mboten Dan? Tapi tidak termasuk sikap mental juga. Wazannya apa? Loh, sikat muntahal jumu itu berasal dari jamak taksir. Gitu loh. Misal jauhan. Jauh anu. Dengan ju'un. Kalau ju' ini biasa laparnya. Tapi kalau jauhan sangatlah lapar. Dia bukan apa namanya? Sikat muntahal jumu. Wazannya apa? Adakah apa namanya wazan yang demikian? Fa'anu. Aja bikin wazan loh nggih. Gitu. Ghadban. Ghadabun. Artinya apa ghadab? Marah. Biasa, ana ghadab yani. Ghadab tuka, wes aku murka sama dirimu. Ghadabun. Marahnya biasa. Tapi tatkala ghadban, asyad. Sangat marah. Itu perbedaannya. Paham mboten Pak Ibul? Sidik-sidik. Contohnya lain apa wes? Lek sakron misalnya. Niku mabuk biasa, Pak. Bukan mabuk cinta loh nggih. Mabuk biasa. Tapi kalau sakron wes sangat mabuk sekali. Sang teler lah, ngasih muntah-muntah. Wes rak kelingan apa-apa. Masya Allah. Kayak rencang kula mabuk cubung. Lah. Teng urin, Pak. Masya Allah. Kula gadah rencang. Niku nggih. Dulu di pondok saya dulu itu Masya Allah. Kiai mengatakan santri itu boleh minum khamr. Dengan syarat tujuannya bahwa minum khamr tersebut adalah supaya kuat, semangat belajar, semangat kerja. Nah, wes santri ya Masya Allah. Karena mendengar kendikane yai ngoten niku wis Masya Allah. Ning lemari enggak cuma 1 2, Pak. Banyak botol gepeng. Lek jamaran Asoka. Teng Langune zaman kula teng SMP ini Asoka tahun 1995. Asoka lho. Teng lemari santri lho, biasa. Udah teler santri. Akhirnya ada satu santri itu yang Masya Allah ambil buah kecubung dia. Kecubung dijemur. Kemudian apa bijine niku campur ke rokok. Wis wassalamualaikum. Teler alhamdulillah ngeset sampean. Sampai 3 hari enggak sadar, hilang ingatan 3 harian. Saat ini kita sik sugeng tiange. Insyaallah. Kalau mas itu dereng mireng, oh ninggal dereng. Cuman sing pun ninggal teman sekelas kula, Masya Allah. Paling pintar sekelas qadarullah mendahului. Dia tak memiliki pondok di Lampung namanya pondok apa namanya? Manbaul Quran apa nggih. Beliau Masya Allah IQ-nya lumayan. Bodoh di kelas memang, rankingnya 1 terus, ngalahin sulit, bodoh tenan. Karena rankingnya cuma 1, nggak banyak. Jadi, lek kula banyak. Ini bodoh dia rankingnya 1, Masya Allah. Karena itu satu ketika saya terakhir ketemu waktu jalan kaki yang kedua di Kudus, ya. Saya alhamdulillah nginep di pondoknya teman saya itu. Waktu itu juga dia terakhir kali malam terakhir di Kudus karena dia mau terbang Kalimantan jadi imam tarawih di sana. Itu terakhir ketemu. Kemarin di grup N kan kok gadang ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, meninggal. Kan qadarullah sakitnya gampang, Pak. Lama sakit perut. Habis subuh nyemak santri-santrinya Quran, kan dia sudah hafid, Masya Allah, ya, hafidul Quran. Kemudian dengarkan teman-temannya, anak murid-muridnya setoran, sakit perut, ke belakang, biidznillah langsung. Nggih, bareng kali sakit perut, Pak. Setelah itu alhamdulillah nggak pernah sakit perut lagi sampai sekarang.
Ini Masya Allah. Namanya Ustadz Rahmat Hidayat rahimahullah, Masya Allah. Tapi gitu si NU nggih. Teman-teman saya NU masih. Tim. Di sini sudah selesai pembahasan ya ismul ladzi layan sharif. Alhamdulillah. Cuman guys, saya nggak nakut-nakuti dari dulu, jujur aja. Bagi santri itu kesulitan memahami ismul ladzi layan sharif. Paling sulit bab di dalam mansubatul asma majrurat niku ismul ladzi layan sharif. Kalau mboten ngeten-ngeteni lho nggih. Mboten ngeten-ngeteni 15 soal dadi bahasa enggak. Paling sulit memahami adalah ismul ladzi layan sharif. Dan kalau saya dan bikin soal nggak pernah banyak juga. Santri bin bahas itu kalau saya bikin soal, wah Ustadz mau bikin soal, kerjakan 2 jam nggak selesai 1 soal aja katanya. Main 2 soal, 3 soal saya nggak pernah banyak. Tapi sampai biasanya ngasih ya, jenenge sirah nggih, jenenge sirah kan nggak ada nginggil nggih, ngumpet biasa. Karena itu bapak-bapak belum pernah kasih soal. Tapi tak buat sebenarnya bikin soal tak buat paling gampang kok, paling gampang. Paling loh. Buatan paling gampang. Paling gampang. Saya paling lagi tadi. Paling gampang soalnya. Jawabannya mbuh. Soalnya gampang soalnya. Jawabnya sih. Baik, monggo ada pertanyaan? Silahkan, monggo. Nggih, Masya Allah. Nggih. Bagaimana kita mengetahui cara mengetahui kalimat tidak beraturan? Kayak tarkib mazzi ini seperti ibaratnya sibhul jumlah, Pak. Seperti sibhul jumlah. Sibhul jumlah ini apa? 2 kata atau lebih tetapi belum memiliki arti. Hampir mirip. Hadral maut. Kan 2 kata, hadra dan maut. Sama seperti pintu masjid. Saya betul? Pintu masjid. Kan kalau pintu masjid ini sibul jumlah. Kenapa disebut jumlah? Sibul jumlah karena sudah terdiri dari 2 kata. Sama seperti hadral maut. Tetapi bedanya kalau hadral maut ini adalah suatu nama alam, yang mana alam tersebut ya tidak beraturan namanya, berbeda dengan babul baiti, misalnya pintu masjid atau pintu rumah. Ini bukan alam, tapi isim. Apakah alam tidak isim? Cara logika iya. Cara logika namanya alam itu pasti isim, karena bisa dipegang, didapat dan dirasa. Kalau saya sering ngajarkan anak-anak, namanya suatu isim itu biasanya memenuhi 3 hal. Yang pertama bisa dipegang, diraba, dan dirasa. Itu percaya enggak? Sepakat enggak kita dalam masalah hal ini? Sepakat. Ini isim atau bukan? Isim. Bisa dipegang? Bisa diraba? Dirasa? Jilatan. Itu isim loh. Biasanya kayak gitu biasanya. Ngatan, paham Mazul? Paham Mazul? Jadi kalau dia itu tarkib mazzi itu terkait dengan nama-nama daerah, nama orang. Ngatan loh, alam. Adapun kalau sibul jumlah ini tidak terkait dengan itu, gitu loh. Dalam miripnya loh, cuman katakan miripnya loh ya. Seperti sibhul jumlah dia. Memiliki 2 kata tetapi belum memiliki makna yang sempurna. Bahkan berkadang lebih dari 4 kata. Tapi belum memiliki makna yang sempurna. Contohnya apa, Dan? 3 atau 4 kata tapi belum memiliki makna yang sempurna. Sibhul jumlah. Contohnya apa? Tiga kata lebih tetapi belum memiliki makna yang sempurna. Sibhul jumlah. Buku, nawa, mudir, pondok, jamilur, rahman. Pinten kata niku? Buku,
Mudir, Pondok, Jamil, Rohman. 6 kata malahan. Tetapi apakah tidak memiliki mana yang sempurna? Belum. Kenapa belum bisa disebut dengan memiliki mana yang sempurna? Karena orang yang diajak bicara belum bisa memahami. Ngopo buku nih? Lebih panjang nih. Buku fikih, misalnya buku fikih kepala sekolah Maha Jamilur Rahman. Lah kan ngopo? Gitu loh. Misal beda dengan hadza kitabun. Ini adalah buku. Ya. Kitabu hadza li misalnya bulan-bulan baru bisa dipahami. Ada lagi pertanyaan silahkan. Cuman biasanya kalau target masjid cuma 2 kata nggih, biasanya 2 kata. Sidorejo ibaratnya. Sidorejo. Wono apa Mas? Desa apa namanya? Sidokabul. Sidokabul. Kan daerah tuh. Wonosari. Nah, itu enggak boleh ditanwin iku. Nggih. Nggih napa? Oh nggih ta. Berarti sama kali niku wae intine nggih. Hadrul maut. Apabila datang kematian, kan gitu. Datang kematian ngopo? Kan hadrul maut. Wonosari ini kan bedanya kalau hadrul maut di Yaman, kalau Wonosari di Gunung Kidul. Nah. Ini kula nggih wonten teng Lampung. Aku belum nonton dan pengen nonton aja. Pengen belajar hadisnya. Ada lagi monggo. Apa? Adal, alam nama adal. Yaitu suatu nama yang mana nama tersebut berubah dari bentuk asli. Amrun jadi Umar, Zalul jadi Zuhal, misalnya namanya orang misalnya Usaid jadi Usad. Nah, jadi dia berubah dari bentuk aslinya. Amrun jadi Umar. Yang dipermasalahkan Amrunnya atau Umar? Yang jadi Umarnya. Umarnya bukan Amrunnya. Kalau Amrun jelas tanwin. Kalau Amrun jelas tanwin. Tetapi tatkala Umaru nggak boleh ditanwin. Misal kalau Amrun ini kan boleh ditanwin. Tetapi kalau Umar nggak boleh ditanwin. Biasanya ini mengganti wazan fu'al. Mengganti wazan fu'alu. Fu'al. Misalnya ada nama Sulaimun misalnya. Jadi Sulamu. Sulaimun jadi Sulamu. Tatkala Sulaimun boleh ditanwin, tapi tatkala Sulam nggak boleh ditanwin. Jadi Sulamu atau Sulama. Itu al-alam ma'al al-adal atau al-udul. Senes udud. Ashabul udud wa ahlul hisab nggih benten niku. Wah, tapi mantep ya, Pak. Masya Allah. Mantep, suwengi mboten tileme kuat lho. Teng pondok kula ni ngaji Sahih Bukhari Muslim. Aku ora tahu aku. Enggak, asli. Ana bukan ahli hisab dulu. Kenapa saya bukan ahli hisab? Karena kula wedi Pak dari hisab, Pak. Wedi kali guru kula riyen. Kula lek teng pondok alhamdulillah belum pernah hisab sama sekali. Belum pernah. Jadi kelas 1 SMP enggak pernah. Karena hukumnya beda-beda toh. Pertama makruh, mubah, sunnah, wajib. Mboten haram. Mboten haram. Makruh, kelas 1 SMP makruh ngerokok. Kenapa makruh? Karena dia belum bisa cari uang untuk membeli rokok karena dibenci toh. Makruh kan dibenci. Makruhun isim maf'ul dibenci.
Yang kedua 3 SMP sudah mulai mubah, boleh-boleh saja. Nah, kula wis mekruhe wedi, Pak. Siji wedi karo bapakku, wedi karo yayuku, yang kedua wedi karo guruku. Kang Benu. Iya. Jadi dulu kalau teman saya ngerokok, Pak, guru saya sakit. Asli nih kisah nyata. Kamu sakit, dia paham. Jadi misalnya saya ngerokok nih, guru saya sakit. Panas dada nih. Ini berarti Wahid ngerokok ini. Berarti gitu. Saya pacaran, guru saya tahu. Ini pacaran nih. Wong jangankan pacaran. Ini contoh dan ibaratnya saya katakan ibarat ya contoh ibaratnya. Udah enggak titik. Dan alhamdulillah selama sekolah saya nggak pernah pacaran, yakin nggak pernah sama sekali. Nah, melet ibaratnya tahu Pak. Jengkel tau kalau kan. Ini jengkel kalau menani ajian pelet biasa. Laki-laki nggak berani dari depan dari belakang, tasbih berputar. Oh sakit, melet-melet malah. Bisa, ketahuan lah Pak, ketahuan. Padahal malam-malam wis nyepi kula Pak. Di masjid mojok wis, maca tasbih kang tasbih, wah waca. Zikir, weh khusuk padahal. Isu-isu untuk surat. Nggih aja ngono nggih. Waduh wis jan, wedi akhirnya Pak. Zaman semono lho nggih. Wedi ya Allah, tapi Masya Allah nggih, kalau punya teman seperti itu dulu benci banget. Sekarang bahagia banget. Nggih. Dulu gimana nggak benci wong kita ibaratnya mau seneng di daerah entuk. Ketahuan. Tapi tatkala sekarang Masya Allah, alhamdulillah dengan adanya itu kita ibaratnya tadi dapatkan hidayah. Alhamdulillah. Jadi syair Al-Alal disebutkan ya. Di sana sebutkan tentang masalah memilih teman itu Masya Allah. Wa in kana dzu syarrin fajanibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqaribhu yaqtadi. Wa in kana dza syarrin, jikalau engkau itu memiliki seorang yang teman yang jelek, dza syarrin fajanibhu sur'atan, maka jauhilah tentang jauhilah secepat-cepatnya. Wa in kana dzu khairin, jikalau kalian itu memiliki teman yang dia itu memiliki kebaikan, fajanibhu yaqtadi, maka dekati dia dan ikutilah dia. Jadi Masya Allah. Jadi Masya Allah di sini dan Insya Allah teman-teman kita teman-teman yang baik Insya Allah ya. Karena senantiasa menasihati untuk menjalankan kebaikan dan saling menasihati untuk menjauhi untuk menjauhi kejelekan. Masya Allah. Kita dekati mereka. Dan lingkungan jamil itu Masya Allah. Banyak yang memberi pengaruh baik daripada yang memberi yang pengaruh yang jelek. Walaupun anak-anaknya subhanallah. Saya itu loh niku subhanallah anak jamil. Lewis satu lewis min sakaran. Lah ning ndi sakaran ning kono sakaran ora salat ning ndi ning sawun salat ning jamil. Kayak salatmu ning endi ngono lho. Wis wali apa piye ngono. Ma'rifat. Wis nakirah ya Pak masalahne orang ma'rifat. Derajatnya cek nakirah ning aku ma'rifat. Ma'rifat tuh ada beberapa persyaratan yang ditempuh. Ini kan anak jamin Masya Allah. Lek nyepeda ya wis kayak ndi diudel. Nggih Pak, ndek nyepeda kan boten diudel Pak. Ra mesti tiba permasalahane. Ngubut ngeter-ngeter ya Allah. Teman-teman yang teman waktu sak mini-mini dihantemen kayak bathuke lho ya penting. Dari sini ada pertanyaan silahkan. Alhamdulillah kita nggak tes malam ini karena jam 9. Hah? Pak Labak, kenapa? Ya aku nggak ngerti ya. Itu nama satu tempat. Nama tempat, ini nama tempat. Tarkim Masjid itu terkait dengan tempat. Hadrul Maut, Pak Labak, kan gitu. Purworejo, Wonosobo, Wonoki, alas nggak baca nggih? Sobo, Lungo, Wonosobo, nggak boleh Wonosoboun, nggak boleh. Bolehnya Wonosobo U atau Wonosobo A. Yang istilahnya disebut dengan nama misalnya
Nggih. Kalau al-bayati tinggal ada yanya enggak, Pak? Kalau ada yanya nisbah, penggolongan. Jadi sangko bayat. Kayak Indonesia itu boleh ditanwin loh, al-bayatiyun boleh. Boleh. Ini bukan apa namanya sudah dilihat sorib. Kayak anak Indonesian boleh. Saya orang Indonesia. Boleh ditanwin. Kenapa? Karena satu dia itu alam, oke alam. Tetapi apakah dia tarkib marji? Namanya tarkibul marji itu dua susunan. Tarkib itu susunan. Tarkib itu susunan. Namanya susunan itu dua kata atau lebih. Yang mana tercantum nggak beraturan. Jakarta satu kata atau dua kata? Indonesia satu kata atau dua kata? Satu. Walaupun dia nama suatu daerah. Tapi jika nama tersebut dua daerah, dua kata, Wono, Sobo, maka nggak boleh ditanwin. Tadi misalnya Abul Aswad al-Bayati, boleh ditanwin kalau alnya dibuang. Tapi kalau ada alnya nggak boleh ditanwin. Kalau ada al-Bayati yu. Tapi kalau seandainya alnya dibuang, Bayatiyun baru boleh. Ana misalnya is blok G. Ini dua kata atau satu kata? Dua, nggak boleh ditanwin. Blok Giyu. Nggak boleh blok Giyun. Nah, kepuh kulon. Ya, nggak boleh ditanwin. Sawo satu boleh. Jadi saya boleh ditanwin. Berarti masih nakiro saya. Sawun berarti masih nakiro. Bisa di sana, bisa di sini. Karena masih nakiro. Belum terkhususkan. Karena salah satu tanda suatu tersebut nakiro adalah tanwin. Tapi senes tanwin, tankir loh nggih. Kalau tanwin tankir itu beda lagi. Ditanwin tapi malah nakiro itu ada. Kalau ditanwin malah makrifat itu ada. Itu pembahasannya adalah masalah apa namanya? Sesuatu nama yang diakhiri dengan ha. Sibawaihi dan sibawaihin. Kalau sibawaihi itu ma'rifat, kalau sibawaihin itu nakirah kan itu disebut dengan tanwin tankir. Pembahasan ini silahkan buka dalam kitab Alfiyah bin Malik, sana ada. Aku enggak hafal, sendelok ning ngono tak tahu enggak hafal, tahu pandangan matanya rada grogi ya kalau. Ini dalam kitab Alfiyah, masih di dalam masalah awail. Wis lali ke fitnah iki. Lali itu zaman dulu. Ada satu pertanyaan lagi, silakan monggo. Silakan. Jadi selesai penelitian sorib. Jadi besok tinggal apa namanya maksud dan mangkus. Insyaallah. Apa itu maksud, apa itu mangkus? Nggih, monggo. Sifat tadi, sifat itu kalau husna tadi sangat baik berarti. Iya. Itu sangat ya. Husna. Makna lebih dan bukan maksudnya komasa bukan sangat tapi lebih biasanya. Lebih karena dia ismu tafdhil. Bukan. Lebih. Fatimah husna min Aisyah misalnya. Fatimah itu lebih cantik daripada Fatimah misalnya. Tapi anak kabeh sampean kabeh to? Enden. Anak sampean kabeh to Fatimah karo anu misalnya. Ini maknanya sangat. Dia ibaratnya lebih baik misalnya. Berarti husna. Nah, di sini nanti boleh min, boleh bi biasanya. Menggunakan min. Dia lebih cantik dari siapa? Dia lebih baik daripada siapa? Kalau laki-laki biasanya menggunakan wazan alu, bukan af'alun tapi alu. Ahsanu, akramu, afdalu. Nah, itu ismu tafdhil namanya. Isim yang menunjukkan mana lebih. Lebih bukan berarti mana sangat ya, bedanya lebih sama sangat. Tip. Kalau yang sangat tadi berarti yang ketiga, yang tambahin alif dan nun. Itu sangat. Sangat lapar, sangat baik misalnya. Sangat jauhan, sangat lapar gitu.
Jau'an. Mabuk sangat. Hah? Mabuk. Sangat mabuk. Enggak, ghadban. Sangat marah no. Yang penting kayak nun we. Ghadabun jadi ghadban. Sakar jadi sakran. Baik jadi kalau baik gimana? Hasnan gitu. Hasnan dia. Inu hasnan. Hasnanu, Masya Allah, baik banget. Sangat baik. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.